Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mustoik yang dirahmati Allah, semoga hari ini hati kita dalam keadaan tenang, jiwa kita dalam keadaan sadar, dan pikiran kita dalam keadaan tunduk kepada kebenaran. Terima kasih karena masih setia bersama channel Mustoik. Jika Anda baru pertama kali hadir di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. Saya ingin hidup lebih sadar dan lebih dekat kepada Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat sering diperbincangkan. Benarkah surah Al-Waqi'ah adalah penarik rezeki? Apakah itu fakta? Ataukah hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Mari kita bahas dengan kepala yang jernih, hati yang tunduk, dan ruh yang mencari kebenaran. Bagian 1, surah Al-Waqi'ah tentang apa sebenarnya. Al-Quran adalah sumber utama kebenaran, dan di dalamnya terdapat surah Al-Waqi'ah. Surah ini adalah surah ke-56, terdiri dari 96 ayat dan turun di Makkah. Al-Waqi'ah berarti hari kiamat yang pasti terjadi. Bukan tentang harta, bukan tentang kekayaan dunia, bukan tentang bisnis, tetapi tentang hari pembalasan, golongan manusia, surga dan neraka, kekuasaan Allah, asal penciptaan manusia, dan bukti bahwa Allah lah pemilik rezeki. Allah berfirman, apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Surah Al-Waqi'ah ayat 64. Ayat ini bukan berbicara tentang teknik mencari uang. Ia berbicara tentang ketergantungan total manusia kepada Allah. Disinilah awal perubahan cara kita memandang rezeki. Bagian 2. Dari mana asal keyakinan Al-Waqi'ah penarik rezeki? Ada sebuah hadits yang sering dikutip. Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai derajat hadits ini. Sebagian menilai sanadnya lemah, sebagian lain menguatkannya melalui riwayat-riwayat pendukung. Artinya apa? Ia bukan hadis palsu, tetapi juga bukan hadis syahih yang sangat kuat. Maka kita harus bersikap adil. Islam mengajarkan keseimbangan antara iman dan akal. Bagian 3. Perspektif Islam. Rezeki sudah ditentukan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Surah Hud ayat 6. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kesehatan, ketenangan, anak yang syalih, waktu, kesempatan, ilmu, bahkan ujian. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan, burung tidak diam di sarang. Ia keluar, ia berusaha. Ini bukan hukum magis. Ini hukum sunnatullah. Bagian 4. Pandangan stoicism tentang rezeki. Stoicism mengajarkan satu prinsip penting. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Serahkan yang di luar kendali pada Tuhan. Epictetus berkata, some things are in our control and some things are not. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, receive without pride, let go without attachment. Bukankah ini sangat Islami? Dalam Islam itu disebut tawakal. Maka membaca Al-Waqi'ah bukan jimat. Itulah latihan mental. Ia mengingatkan, dunia akan berakhir. Kekayaan bukan tujuan. Rezeki datang dari Allah. Kesombongan akan dihancurkan. Inilah yang menenangkan jiwa. Bagian 5. Tasawuf. Mengapa Al-Waqi'ah membuka pintu rezeki? Dalam pandangan tasawuf, kemiskinan bukan soal harta. Kemiskinan adalah hati yang jauh dari Allah. Para ulama seperti Al-Ghazali menjelaskan, hati yang bersih adalah magnet keberkahan. Surah Al-Waqi'ah menggetarkan hati. Ia membuat kita sadar akan akhirat. Saat hati sadar akhirat, kita berhenti curang, kita berhenti serakah, kita bekerja dengan jujur, kita tawakal dengan benar, dan disitulah rezeki datang. Bukan karena ayatnya magis, tetapi karena jiwa berubah. Bagian 6. Jadi, mitos atau fakta? Jawabannya adalah, ya, bukan mitos kosong. Tidak, tapi juga bukan jaminan instan. Ia menjadi sebab keberkahan jika dibaca dengan iman, dipahami maknanya, diamalkan nilainya, disertai usaha nyata. Jika hanya dibaca tanpa perubahan sikap, itu hanya ritual. Dan Islam bukan agama ritual kosong. Bagian 7.
Mengapa banyak orang bersaksi rezekinya lancar? Karena ketika seseorang rutin membaca Al-Waqiah, ia ingat akhirat, ia takut berbuat curang, ia menjadi lebih disiplin, ia bangun malam, ia memperbanyak doa. Secara psikologis, ia menjadi lebih fokus. Secara spiritual, ia lebih tenang. Secara sosial, ia lebih jujur. Dan rezeki menyukai orang yang jujur. Bagian 8. Renungan mendalam. Apakah kita membaca Al-Waqiah untuk Allah? Atau untuk uang? Apakah kita ingin surga? Atau sekadar ingin saldo bertambah? Jika niatnya dunia, dunia bisa saja menjauh. Tetapi jika niatnya Allah, dunia sering datang tanpa diminta. Inilah rahasia ikhlas. Sahabat Mustoik, surah Al-Waqiah bukanlah mesin uang. Ia adalah pengingat akhirat. Dan ketika akhirat menjadi tujuan, dunia seringkali mengikuti. Jika video ini membuka pemahaman baru untuk Anda, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tuliskan di komentar. Saya mencari keberkahan, bukan sekadar kekayaan. Bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang memahami agama ini dengan jernih. Sahabat-sahabat Mustoik yang dirahmati Allah, semoga malam ini hati kita dilembutkan, jiwa kita ditenangkan, dan langkah kita diarahkan menuju ridhanya. Terima kasih karena terus membersamai channel Mustoik. Bagi Anda yang ingin perjalanan ruhani ini terus berlanjut, jangan lupa subscribe, tekan like, dan tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, cukupkan aku dengan keberkahan-Mu." Karena hari ini, kita tidak sekadar membahas rezeki, kita akan membedah hati kita sendiri. Apa sebenarnya isi surah Al-Waqiah? Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surah yang sering dibaca demi kelapangan rezeki. Surah Al-Waqiah. Tetapi tahukah Anda, surah ini tidak berbicara tentang uang. Ia berbicara tentang hari kiamat, tentang manusia yang dibagi menjadi 3 golongan. Ashabul Yamin, Ashabul Shimal, As-Sabiqun. Tentang hancurnya bumi, tentang kekuasaan Allah atas benih yang tumbuh, tentang api yang menyala. Allah bertanya, apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Ini bukan ayat tentang bisnis. Ini ayat tentang ketidakberdayaan manusia. Dan disitulah letak rahasianya. Hadis tentang dijauhkan dari kefakiran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan sanadnya. Sebagian melemahkan, sebagian menguatkan dengan riwayat pendukung. Tetapi mari kita renungkan, apakah Rasulullah mengajarkan sihir? Apakah Islam mengajarkan jimat? Tidak. Islam mengajarkan transformasi hati. Pandangan tasawuf kemiskinan yang sebenarnya. Dalam pandangan tasawuf, kemiskinan bukan kurangnya uang. Kemiskinan adalah hati yang gelisah, jiwa yang tamak, dada yang sempit. Al-Ghazali menjelaskan bahwa penyakit hati seperti cinta dunia berlebihan adalah akar penderitaan manusia. Dan Hasan Al-Basri pun juga pernah berkata, dunia itu negeri tipu daya. Sebagian yang terus menulis intinya, dia akan diperbudak olehnya. Surah Al-Waqiah memukul kesadaran itu. Ia berkata kepada kita, dunia akan hancur, gunung akan dihancurkan, langit akan terbelah. Lalu, mengapa kita begitu takut miskin? Terdapat 2 versi stoicism dan tawakal. Stoicism mengajarkan dikotomi kendali. Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Rezeki hasil akhir bukan dalam kendali kita. Usaha, kejujuran, dan niat itu dalam kendali kita. Marcus Aurelius juga menulis, terimalah apa yang ditenun takdir untukmu. Bukankah itu tawakal? Islam telah lebih dulu mengajarkan, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Surah At-Talaq ayat 3 juga bisa memberikan makna, maka membaca Al-Waqiah adalah latihan mental untuk menyerahkan ketakutan kita kepada Allah. Mengapa banyak yang bersaksi rezekinya lancar? Karena ketika seseorang membaca Al-Waqiah dengan kesadaran, ia bangun malam, ia memperbanyak istighfar. Ia lebih jujur dalam bisnis. Ia berhenti mengambil yang bukan haknya. Ia yakin Allah pemberi rezeki. Secara rohani ialah hatinya tenang. Secara psikologis ialah pikirannya fokus. Secara sosial ialah ia dipercaya. Dan kepercayaan adalah pintu rezeki terbesar. Apakah kita membaca Al-Waqiah karena cinta kepada Allah? Atau karena takut miskin?
Apakah kita ingin akhirat? Atau sekadar ingin saldo bertambah? Jika niat kita dunia, dunia bisa menjauh. Tetapi jika niat kita Allah, dunia sering datang dalam bentuk keberkahan. Surah Al-Waqi'ah bukan mesin wang. Ia bukan mantra kekayaan. Itu adalah pengingat kematian. Itu adalah terapi ketamakan. Ia adalah pemurni niat. Dan ketika niat telah murni, rezeki menjadi cukup. Walau mungkin tidak berlimpah, karena keberkahan lebih mahal daripada angka. Jika sampai di titik ini Anda merasakan sesuatu di dalam hati, jangan lewatkan kesempatan untuk subscribe, tekan like, dan tuliskan. Saya tidak ingin rezeki yang berkah, bukan sekadar banyak. Karena di channel Mustoik kita tidak mengejar dunia, kita mengejar kesadaran. Sahabat Mustoik, rezeki bukan soal berapa yang kita miliki, tetapi bagaimana hati kita menerimanya. Jika Al-Waqi'ah membuat Anda lebih tawakal, lebih jujur, lebih sadar akhirat, maka saya benar-benar telah menjadi penarik rezeki. Bit jadwal kitium, bukan karena magisnya, tetapi karena perubahan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.